Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yuga Prawira, peserta pelatihan dasar CPNS BRIN tahun 2022, gelombang 3, angkatan 2, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan berbincang kecil kepada masyarakat mengenai penerapan nilai-nilai dasar bela negara. Baik Pak, perkenalkan dulu Pak. Nama saya Andika Pak. Bapak namanya siapa Pak? Muhammad Nuh. Muhammad Nuh. Ya, Bapak pekerjaannya apa ini Pak? Pekerjaan saya sebagai security. Ya. Di sini. Di BRIN. Di BRIN. Oke. Tapi saya sebagai BRIN itu bukan karyawan BRIN, jadi PT. PT ya. PT. Tapi ditempatin di BRIN. Tempatnya di BRIN. Oh begitu. Berarti kalau keamanan, tahu lah ya mengenai keamanan sekitar ya, gitu ya kerjanya ya. Alhamdulillah kita untuk pengamanan itu ya, karena memang pengalaman saya udah lama, udah 16 tahun tuh di LIPI gitu. Jadi udah alhamdulillah gitu untuk pengamanan sih udah mengetahui lah. Oke, pengamanan. Nah, ngomong-ngomong soal tugas keamanan, mungkin ada kaitannya sedikit dengan ini ya, Polri, TNI gitu ya. Ya, ada pelatihannya kan ke TNI Polri ya, kan. Nah, kita mungkin hari ini kita ngobrol tentang bela negara kali, karena bela negara kadang dihubungkan dengan TNI Polri juga. Apakah Bapak pernah dengar istilah bela negara, Pak? Ya, untuk bela negara itu Polri, TNI, Polri ya, semua security juga sama bela negara itu. Terus menurut Anda, apakah bela negara hanya kewajiban TNI atau Polri saja, Pak? Bela negara security juga bisa ya untuk bela negara. Masyarakat sekitar wajib atau enggak, Pak, bela negara? Itu juga bisa membantu untuk bela negara. Oh gitu ya. Iya. Contohnya yang biasa Bapak tahu untuk bela negara, biasanya kalau Bapak biasa ke apa? Untuk bela negara kalau ada misalnya ada kerusuhan di bidang ya istilahnya di pabrik-pabrik atau bisa di instansi itu kita siap untuk membela negara. Oh gitu Pak. Jadi lebih yang kelihatan gitu Pak ya. Kelihatan banget kalau misalnya kerusuhan, kemudian ada mungkin keamanan gitu ya. Keamanan juga kalau mungkin gitu kita siap untuk membela negara gitu. Kalau misalnya Bapak ini diharuskan melakukan bela negara di sekitar lingkungan ini, apa yang Bapak ingin lakukan, Pak? Kita misalnya kalau sekitar sini aja Pak. Sekitar sini. Kalau ini kita menjaga aset-aset. Oh iya, aset-aset negara gitu. Ya. Gitu. Betul. Jadi seperti gedung, barang mati, barang hidup lah, seperti kendaraan, betul, kan Pak. semua aset-aset negara kita gitu. Oh ya, ini lagi Pak. Apakah Bapak meyakini Pancasila sebagai dasar negara kita, Pak? Yakin. Harus itu Pak ya. Harus itu. Tahukah Bapak kalau sebenarnya itu kita yakin ke Pancasila itu sebagai dasar negara, sebenarnya itu salah satu nilai atau indikator kalau kita itu sudah berbela negara. Ya itu yakin itu bernegara karena itu udah ada undang-undangnya soalnya itu. Iya, betul. Jadi ternyata kalau bela negara itu hal-hal kecil pun sebenarnya kita sudah bisa membela negara. Ya harus, itu harus bela negara itu. Karena udah kita patokan ke Pancasila. Ya gitu. Betul Pak. Saya juga tahu itu kalau ternyata membersihkan lingkungan pun itu bisa bela negara. Termasuk menjaga lingkungan tetap bersih gitu kan. Jadi saya lihat juga gitu. Saya lihat Bapak juga sering ini kan bersihkan lingkungan sekitar, kadang juga ini. Jadi itu bisa termasuk bela negara juga ternyata. Ya itu bisa bela negara juga karena itu kan sudah kewajiban untuk kebersihan itu kan itu dianjurkan oleh negara gitu, harus bersih. Oke Pak, saya kira sudah cukup ya. Saya sudah menangkap apa yang bela negara yang dipahami oleh Bapak ini. Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak. Bapak, perkenalkan dulu Pak. Nama saya Andika, Bapak namanya? Nama saya Asmawi Pak. Asmawi. Iya. Oke Bapak, kali ini kita akan berbincang sedikit tentang bela negara Pak. Nah, saya ingin ada tanya sedikit Pak ke Bapak tentang bela negara. Apakah Bapak pernah dengar istilah bela negara Pak? Dengar.
Menurut Bapak, apakah bela negara sekarang ini hanya kewajiban TNI atau Polri, Pak? Seharusnya enggak. Harusnya enggak. Ya, sipil pun harus punya sikap bela negara juga. Ya. Kemudian Bapak kan ini kerjanya sebagai sipil ya ceritanya ya. Jika Bapak diharuskan melakukan bela negara saat ini, apa yang akan Bapak lakukan terhadap negara? Ya paling kita membantu dari segi kemanusiaan dan lingkungan aja, Pak. Membantu sesama rakyat Indonesia ya, sama menjaga lingkungan. Lingkungan itu aja. Iya, betul. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, Pak, apakah Anda meyakini Pancasila sebagai dasar negara kita, Pak? Saya meyakini bahwa Pancasila itu ideologi kita. Oh iya, Pak. Bagus. Kalau selanjutnya, tahukah Bapak bahwa kalau kita meyakini Pancasila itu sebenarnya sudah jadi salah satu indikator bela negara? Apakah Bapak tahu akan hal ini, Pak? Jadi walaupun itu hanya poin sederhana ya, kita sebagai rakyat Indonesia memang harus paham bahwa Pancasila itu sebagai ideologi, tapi ternyata dari sisi bela negara itu sudah termasuk indikator bela negara ternyata. Bapak baru tahu akan hal itu, Pak? Saya baru tahu meyakini hal itu karena dari poin-poinnya ya saya juga hanya mendengar sedikit-sedikit real isi-isinya. Oke, Bapak. Untuk latar belakang pekerjaan Bapak sendiri sekarang saat ini apa ya, Pak? Saya cleaning service, Pak. Cleaning service. Ya. Berarti menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Apakah Bapak menekuni pekerjaan Anda dengan sungguh-sungguh, Pak? Saya menekuni dengan sungguh-sungguh, Pak. Oh iya, itu berarti Anda, Bapak ini benar-benar menjaga lingkungan dan benar-benar menunjukkan sikap perilaku bela negara, Pak ya? Baik, ya. Baik, bagus sekali, Pak. Mungkin itu saja, Pak, untuk saat ini. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Namanya siapa, Pak? Anissa Yulianti. Anissa Yulianti. Ya, profesinya apa sekarang? Saya baru lulus sekolah. Lulus sekolah, oke. Maaf ya, saya ganggu waktu sebentar ya. Saya ingin tanya-tanya tentang bela negara. Menurut Mbak, Bapak pernah dengar bela negara kan? Bela negara, pernah dengar ya. Menurut Mbak, apakah bela negara itu hanya kewajiban TNI Polri atau seluruh masyarakat? Seluruh masyarakat. Oh, seluruh masyarakat. Bagus. Jika Mbak diharuskan untuk membela negara saat ini, apa yang Mbak lakukan? Satu, saya mengikuti upacara contohnya. Yang kedua mungkin kan saya bergelut di dunia olahraga, saya menjadi atlet juga. Dan itu menurut saya udah contoh bela negara. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak atletnya apa ya kalau boleh tahu? Bola tangan. Bola tangan. Oh, udah pernah ikut membela daerah mungkin atau negara? Alhamdulillah, pas kemarin 2018 Asian Games. Wih, bagus sekali. Berarti sudah termasuk contoh bela negara yang sangat baik ya, Mbak ya. Apakah sebagai warga negara, apakah Anda meyakini Pancasila sebagai dasar negara kita, Mbak? Mungkin kalau dulu menurut saya dulu ya, sekarang masih 50-50. 50-50. Oh, iya. Sebagai atlet, apakah Anda bekerja atau melakukan itu dengan sungguh-sungguh atau ada mungkin tujuan pribadi dalam itu atau memang dalam jangka panjang memang mau membela negara? Tujuan saya sebagai atlet, ya satu untuk membela negara, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, terutama di kancah internasional mungkin. Wah, hebat sekali, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Pak, itu saja yang bisa saya selamat ya. Pak, ya, selamat ya. Perkenalkan dulu, saya Andika Yuda Prawira, peserta latar CPNS BRIN tahun 2022. Oke, Pak, namanya siapa Pak? Oke, pertama saya Imam. Ya. Pekerjaannya apa Pak? Pekerjaan saya sebagai seorang tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sekolah SD, apa SMP, Di apa? sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas. Tadi guru ya berarti ya? Ya. Tadi guru. Kali ini saya ingin wawancara sedikit atau ngobrol sedikit tentang bela negara Pak. Ya, boleh. Boleh. Apakah Bapak pernah dengar istilah bela negara sejauh ini? Sejauh ini bela negara ya merupakan sebuah istilah yang mungkin dari lingkungan kerja sudah sangat sering saya dengar ya. Iya. Karena guru ya. Iya. Kalau saya mengharuskan untuk sering mendengar hal seperti itu. Jangan-jangan lagi ininya PKN kan? Bukan ya. Nah, menurut Anda apakah bela negara sekarang hanya kewajiban TNI Polri atau masyarakat harus membela negara? Kalau menurut saya pribadi, karena bela negara merupakan suatu sikap yang memang harus
dimiliki oleh seluruh masyarakat khususnya di sekitar negara tersebut untuk tetap mempertahankan eksistensinya, ya bagi saya semuanya bertanggung jawab, tidak hanya pihak-pihak tertentu saja. Kalau menurut saya jika Anda diharuskan membela negara saat ini, apa yang Bapak akan lakukan untuk membela negara? Tindakan apa yang akan Bapak lakukan? mungkin karena sikap bela negara itu juga cukup luas, jadi saya pribadi karena bekerja dalam bidang yang mungkin bisa setidaknya memberikan potensi yang saya miliki untuk negara, jadi saya pribadi akan melakukan hal yang memang dapat menumbuhkan murid-murid yang saya ajar itu untuk mampu terus memberikan eksistensinya terhadap negara. Berarti seperti mengorbankan waktu untuk mengajar generasi muda ya, biar menjadi generasi yang lebih cerdas di kemudian hari. Iya. Mulia sekali Pak. Untuk pekerjaan Bapak sendiri sebagai guru, apakah dalam menekuni itu Bapak menjalankan dengan penuh dengan sungguh-sungguh atau ada tujuan pribadi sebenarnya harus memang untuk negara atau ada tujuan pribadi atau gimana? Kalau untuk profesi saya sendiri ya pasti manusiawi ya, pasti ada tujuan pribadi juga. Salah satunya ya kita sendiri juga di dalam sebuah negara ya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk negara sendiri kan ya. Jadi ya di sisi lain hal pribadi pasti juga ada hal-hal yang membuat kita terus memberikan effort terhadap negara. Mungkin ini yang terakhir, apakah Bapak meyakini Pancasila sebagai dasar negara kita sebagai warga negara Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya cukup yakin bahwa Pancasila pun bisa dijadikan sebagai dasar yang benar-benar mencerminkan dari identitas warga Indonesia. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas wawancara kami. Ya, oke, sama-sama. Ya. Sore Pak. Perkenalkan nama saya dari Prawidah beserta Latar PNS tahun 2022. Bapak namanya siapa Pak? Saya Panji. Panji. Pak Panji, latar belakang pekerjaannya saat ini apa Pak? Saya bekerja sebagai Arsitek mengangkat rumah. Kali ini pada kali saya ingin berbincang dengan Bapak mengenai bela negara. Menurut Bapak ini apakah Bapak pernah mengenal istilah bela negara mungkin sama sekolah atau di TV atau di mana? pernah mengenal bela negara Di mana ya? di TV, di Media. Menurut Bapak sendiri bela negara itu apakah harus dikerjakan oleh ini semata atau bisa harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia? saya kalau bela negara itu dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena mereka juga ikut membangun Indonesia. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa TNI Polri itu bukan satu-satunya komponen yang harus melakukan bela negara. Seluruh negara, dan masyarakat harus melakukan bela negara. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai arsitek mungkin yang bertugas untuk membuat desain bangunan pemerintah atau kita dari bela negara juga. Jika Bapak harus dilakukan melakukan upaya bela negara ini atau dilakukan ke depan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya akan melakukan kalau memang itu yang dibutuhkan oleh negara, melakukan bela negara yang dibutuhkan. Mungkin dalam ikut itu apakah Bapak pernah sudah ikut ahli mungkin atau ikut misalnya menjalani bencana dengan kerja bakti Dalam lingkup kecil bermasyarakat di perumahan sering melakukan kegiatan. Nah, kalau untuk desain-desain itu kan Bapak arsitek ya. Kalau untuk desain-desain ini sejauh ini desain ini yang Bapak kerjakan ini apakah ada pesanan dari pemerintah atau dari masyarakat yang benar-benar desain itu? Ada beberapa memang membangun perumahan untuk rakyat yang kurang mampu, rumah susun, pembangunan. Berarti kita juga belajar bahwa Pak Hadi ini istilahnya dia meluangkan waktunya untuk
kita tidak sadari Pak. Kita mungkin melakukan itu sehari-hari, cuma kita tidak sadari itu adalah kita melakukan bela negara. Nah, mungkin yang pertanyaan terakhir, apakah bagi warga negara Indonesia Bapak meyakini Pancasila sebagai dasar negara kita? Ya pasti, karena Pancasila itu dasar kita dalam berperilaku dalam masyarakat di Indonesia, yaitu merupakan dasar. Mungkin itu saja Pak. Singkat kita kali ini, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak. Oke, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi saya bersama beberapa masyarakat sekitar, dapat diketahui bahwa bela negara ternyata adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh TNI dan Polri. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat luas harus mempunyai sikap bela negara untuk mendukung dan membela negara, baik dari berbagai sisi. Hal-hal kecil pun bisa menjadi suatu sikap bela negara, seperti membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, dan benar-benar meluangkan waktu kita untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Demikian adalah kesimpulan yang dapat saya berikan dari wawancara kali ini.